Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan kegunaan teori dalam penelitian skripsi. Apa saja kegunaan teori dalam penelitian skripsi? Saksikan setelah ini. Kegunaan teori dalam penelitian itu ada beberapa. Yang pertama adalah kegunaan teori dalam penelitian skripsi itu sebagai penyusun generalisasi atas fakta-fakta. Jadi teori itu berguna untuk kemudian menyusun generasi fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Fakta di lapangan ditemukan, katakanlah fakta X mengatakan bla bla bla. Kemudian teorinya mengatakan bla bla bla. Maka teori yang ada kemudian dipakai untuk menyusun generasi fakta-fakta yang ada. Kadang kan teori itu sering bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Teori mengatakan bahwa siswa yang rajin belajar pasti memiliki nilai yang baik. Itu teorinya. Tetapi fakta di lapangan setelah dilakukan penelitian, ternyata teori itu bertolak belakang dengan hasil penelitian. Setelah dilakukan penelitian, pengolahan data, dan lain sebagainya, ternyata hasil belajar siswa itu tidak banding lurus dengan rajinnya belajar itu tidak sebanding lurus dengan hasil tadi. Maka tentu teori itu kemudian menjadi pijakan, menjadi sebagai penyusun generasi fakta-fakta yang ada. Hingga nanti hasilnya juga bisa dikombin dengan dasar teori yang sudah ada. Kemudian yang kedua, kegunaan teori dalam penelitian skripsi itu adalah menjadi kerangka orientasi untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisa data. Bahwa penelitian kuantitatif mengharuskan berangkat dari dasar teori yang ada. Artinya sebelum peneliti terjun ke lapangan, penelitian kuantitatif harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya dasar teori yang kemudian nanti akan menjadi pijakan dia di dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Kemudian juga dasar teori itu menjadi pijakan untuk kemudian melakukan pengolahan data, kemudian menganalisis data. Jadi teori-teori yang dimunculkan itu akan kemudian membawa wawasan dari peneliti untuk kemudian nanti bagaimana cara mengumpulkan datanya. Karena di penelitian kuantitatif pada bab 3 ada variabel dan indikator. Variabel dan indikator itu berangkat dari bab 2 tadi di dasar teori. Katakanlah judulnya terkait dengan hubungan iklim kerja dengan motivasi kerja. Nah, teori-teori iklim kerja itu harus dicari sedemikian rupa, dikumpulkan sebanyak-banyaknya, sehingga nanti akan didapatkan bahwa yang disebut dengan iklim kerja itu indikatornya 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka indikator dari iklim kerja yang ada di bab 2 itulah yang kemudian akan dipakai seorang peneliti untuk kemudian membuat instrumen penelitiannya berupa angket maupun pedoman wawancara. Maka yang kegunaannya yang kedua dari dasar teori itu adalah sebagai kerangka untuk mengumpulkan, kemudian mengolah dan menganalisa data. Kemudian kegunaan yang ketiga dari dasar teori yang disusun oleh peneliti di bab 2 itu adalah membuat prediksi terhadap fenomena baru yang akan terjadi. Di penelitian itu kan seorang peneliti wajib penelitian kuantitatif wajib penelitian kuantitatif dianjurkan membuat hipotesis penelitian.
Hipotesis penelitian itu kan dugaan sementara. Maka dasar teori setelah peneliti melakukan analisis dasar teori, melakukan identifikasi dasar teori, ternyata teori-teori mengatakan bahwa semakin rajin anak belajar akan semakin meningkatkan prestasi belajarnya. Maka nanti dibuat hipotesisnya. Ada hubungan yang signifikan antara siswa yang rajin belajar dengan prestasi belajar. Itu dugaan sementara. Maka teori yang tadi itu digunakan sebagai pembuat prediksi bahwa ternyata antusias anak belajar itu akan berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Maka kegunaan yang ketiga tadi adalah bagaimana kemudian teori itu mampu membuat prediksi terhadap fenomena baru yang akan terjadi. Atau sebaliknya, bahwa teori A mengatakan ada hubungan antara prestasi, antara minat belajar dengan prestasi. Tetapi di fenomenanya, di data-data yang dihasilkan ternyata tidak ada hubungan. Artinya bahwa teori yang ada itu nanti akan kemudian diolah kembali, akan dikombin dengan fenomena yang didapat di lapangan. Karena itu tentu fenomena itu kemudian akan diuji kembali. Apakah fenomena itu yang benar atau teori yang salah. Atau mungkin saja fenomena atau data dan fakta yang ditemukan itu cara pengolahannya yang salah, cara pengumpulan datanya yang salah. Kemudian kegunaan teori dalam penelitian skripsi yang keempat itu adalah memberikan pola dalam proses interpretasi data. Teori-teori itu kan banyak menggambarkan tentang variabel yang akan diteliti tersebut. Katakanlah variabelnya motivasi kerja, maka banyak sekali teori-teori tentang motivasi kerja itu. Mulai dari motivasi berprestasi, indikator motivasi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan motivasi berprestasi dan lain sebagainya. Maka tentu penjelasan-penjelasan dari teori tersebut akan mampu dijadikan pola di dalam proses menginterpretasi data-data yang diperoleh dari penelitian. Jadi angket-angket yang diperoleh itu akan kemudian diinterpretasi dengan pijakan dasar teori tersebut. Hingga nanti hasilnya juga akan kadang berbanding lurus dengan teori yang ada. Ketika pijakannya teori yang ada, kemudian pengolahannya baik, cara pengambilan datanya benar, pengolahannya juga benar, analisanya benar, maka biasanya hasil penelitian itu juga akan mendukung dari teori-teori yang sudah ada. Artinya berbanding lurus. Kemudian kegunaan teori dalam penelitian skripsi yang kelima itu adalah sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa penelitian kuantitatif itu wajib berpijak kepada dasar teori yang kuat. Ketika dia tidak berpijak berangkat dari dasar teori yang kuat, maka dikhawatirkan peneliti akan kesulitan membuat indikator-indikator di dalam penelitian. Pun demikian, di dalam penelitian kualitatif itu sesungguhnya juga berpijak dari teori-teori yang ada. Cuman di dalam penelitian kualitatif tidak mengharuskan seorang peneliti berangkat dari dasar teori yang kuat. Artinya di dalam penelitian kualitatif itu nanti kan fenomena itu akan berubah. Variabel atau fenomena yang diangkat di awal itu bisa saja berubah ketika di lapangan. Karena nanti dalam penelitian kualitatif kan akan melakukan proses penggalian data secara mendalam. Maka kegunaan teori dalam penelitian skripsi yang kelima tadi adalah sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Sehebat apapun seorang peneliti, ketika dia tidak berpijak pada teori yang ada, tentu dia akan mengalami kesulitan di dalam melakukan proses penelitian. Kemudian, kegunaan teori dalam penelitian skripsi yang keenam itu adalah sebagai kerangka penalaran logis.
di dalam skripsi itu, maka seorang peneliti wajib membuat kerangka berpikir. Seorang peneliti tidak mungkin akan mampu membuat kerangka berpikir kalau kemudian dia tidak berpijak dari teori yang ada. Teori-teori yang dia telaah, teori-teori yang dia identifikasi, teori-teori yang dia baca, teori-teori yang dia pelajari, itu akan mampu membantu seorang peneliti membuat kerangka berpikir dengan baik. Maka teori itu juga punya kegunaan sebagai kerangka penalaran logis bagi seorang peneliti. Nah, ini beberapa kegunaan teori di dalam penelitian skripsi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita saksikan pada video selanjutnya terkait dengan hal-hal yang masih juga berbicara tentang teori tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.